Nanti sebentar ya, keterangan Fadil ini akan diperkuat oleh abangnya atau kakaknya saudara Martin. Jadi mereka ini yang sama-sama tahu, karena Martin ini juga tahu cerita bagaimana Loli ke Indonesia, bagaimana Loli ke apartemen, nanti dia akan tambah. Silakan jelaskan yang terang. Singkat ya, cepat aja nih. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini gue bakal kasih tahu ke kalian kalau yang fitnah itu akan gue bantahkan nanti ke depannya. Gue bakal kasih tahu kalian lagi kalau kebenaran itu akan mencari jalan sendiri. Jangan merasa kalian semua yang di sana merasa hebat kalau di atas masih ada Tuhan. Oke, jadi gue ceritain dari awal ya. Perjalanan gue pacaran sama Loli. Selama gue pacaran sama Loli, yang kalian tahu hampir setahun gue LDR. Berat? Dia di UK, gue di Indonesia. Dan di situ gue belum tahu siapa dia. Anak siapa gue nggak tahu. Gue nggak tahu siapa dia. Yang gue tahu hanya perempuan selebgram checklist biru. Itu yang gue tahu. Di sini gue pede untuk mengenalkan diri gue karena di sini gue juga punya followers, engagement juga punya. Jadi jangan pernah membilang gue ini pansos sama Loli karena anaknya NM. Di sini gue punya followers, dia juga punya followers. Di sini gue punya engagement, di sana juga punya engagement. Jadi kenapa sampai sebesar ini? Karena sebelumnya pacarnya bukan gua, mantannya Loli nggak sebesar ini. Bener nggak? Gue bukan siapa-siapa. Gue bukan siapa-siapa. Banyak orang yang menganggap gua sebelah mata. Itu nggak masalah, itu hak orang. Tapi sekarang gue bakal nunjukin ke kalian kebenarannya. Seperti itu. Sampai pada, gue lanjut lagi, sampai pada 3 Maret, gue ketemu Loli. 3 Maret 2024, gue jemput Loli. Karena Loli sendiri yang bilang ke gue, kalau nggak ada yang mau nerima dia di Indonesia. Selain gue. Pada saat waktu itu juga, hari itu juga kita langsung mau mengantarkan Loli di 4 Maret 2 jam 2.30 2024 ya. Kita langsung ke rumahnya. Karena gue gak mau ada fitnah seperti ini nantinya. Ke rumahnya NM. Karena gue gak mau ada fitnah seperti ini. Dan yang gue lihat di situ, Loli gak diterima. Ya karena mungkin yang gue pikirin, karena ada gue. Dan abang-abang gue di situ. Akhirnya gue suruh lagi Loli untuk pulang pada saat 15.30 4 Maret juga 2024. Sudah 2 kali ya di situ. Ketiganya gue suruh lagi. Yang kedua, gue di situ gue nggak nganterin karena gue kuliah di situ saat itu. Gue kuliah dan gue DM NM. Gue izin sama dia untuk Loli pulang sendiri, mungkin tante gini-gini nggak ada karena nggak suka sama Fadil gini-gini. Gue ada buktinya, dibaca. Dan nih gue lupa ya, gue di UK pada saat baru kenal sama Loli, baru jadian. NM DM gue ada buktinya. Gue ada buktinya. Tunjukin ya. Ya. Kita tunjukin. Jadi coba tahu diri sedikit. Kalau memang udah siap ngadepin hukum, oke saya laporkan hari Senin. Masalah nggak usah dicari-cari. Pikirkan lagi ya katanya.
Saya nggak usah dipancing-pancing. Kamu cari gara-gara sama saya, itu salah orang. Saya bilang, iya tante, kenapa? Jangan tanya saya kenapa, coba pikir sendiri. Jangan belaga, bego, bisa nggak? Jadi gue jawab, Fadel nggak ngapa-ngapain tante, saya cuma pacaran sama Loli. Nah ini katanya NM, saya nggak mau tahu urusan tante sama Loli. Jadi di sini gue kasih tahu lagi, gue perjelas, gue ini nggak mau tahu urusan Loli sama tante seperti itu. Anak saya masih di bawah umur, kamu post tanpa izin saya, mau kamu apa? Dan dia jawab yang tadi, saya juga nggak mau tahu, tapi saya jijik. Tapi di situ gue kasih tahu, kan saya juga masih 18 tahun tante. Seperti itu. Gak usah banyak omong. Anak saya 16 tahun, coba otaknya dipakai. Anda mau apa ya? Seperti itu panjang di sini. Ya itu. Ya, 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 ya. Udah. Oke. Setelah itu Loli balik kan, kita lanjut lagi ya di 2024 ya. Loli balik kedua itu ketemu sama omnya Loli. Berinisial E. Loli ngomong sama si E ini, apakah bisa masuk atau mau ketemu sama NM, dan dia bilang, kita udah gak terima Loli lagi. Itu ada bukti videonya, mau di setel? Boleh ya? Tunggu ya. Parents, ya Omedo ini sebagai orang tua, Omedo ngomong porsinya Omedo. Iya. Omedo nggak ngejudge kamu, nggak apa kamu, cuma sedikit aja Omedo ingetin. Tolong jaga nama baik dia. Of course. Ya. Iya. Tolong Loli. Ya kan Loli? Iya. Ada telepon nih banyak nih. Iya, banyak banget telepon gue. Dari Indonesia. Iya makanya Om Edo, Loli kesini itu niat baik untuk ngebilangin mama aku udah di Indonesia. Udah tahu dia. Dan selama aku di Indo aku nggak mau ada apa-apa, makanya aku kesini. Gak bakal ada apa-apa. Ya udah, oke kalau nggak ada apa-apa. Tolong kamu jaga. Ya udah, kalau misalnya emang Om Edo udah kayak gak ada apa-apa nggak apa. Yang penting aku udah kesini. Kalau misalnya nggak disuruh masuk nggak apa-apa. Aku cuma pengen kasih tahu aja kok kalau aku udah di sini sebenarnya. Ya udah Om Edo, aku lagi ya. Oh. Naik apa? Aku nanti paling naik Gojek dari situ. Oh iya, coba. Ya, sebelum ada video ini, inisial E itu nelpon gua lewat HP-nya Loli. Bilang kalau Loli itu tanggung jawab lu sekarang, Fadel. Kalau sampai Loli kenapa-napa, lu yang gua cari pertama. Dan gua menjawab dengan lantang, kalau Loli kenapa-napa, gak usah om yang cari, saya yang datang ke sana. Seperti itu. Dan yang ketiganya itu ada di tanggal berapa gue lupa, pokoknya di sini ada ininya, ada buktinya. Itu dia di 26 Maret 2024 jam 18.46. Di sini. Iya. Oh nggak dibolehin masuk. Oh ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Makasih ya. Yap, itu keempat. Dan yang kelima itu sendiri ya, nggak ada gua. Yang kelima itu di tanggal April 16 2024. Loli mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat siang kepada Mimi dan penghuni rumah ini. Saya datang beberapa kali untuk bersilaturahmi. Loli datang dengan maksud baik dan Loli hanya ingin bertemu dengan Mimi dan adik-adik. Dengan ini Loli memohon kepada Mimi untuk meluangkan waktunya agar bertemu walau 10 menit saja. Sekian, terima kasih. Sorry ya ada yang ngata-ngatain gue di WA banyak.
Ya, seperti itu. Oke. Dan itu baru 4 ya. Ya, 5 udah 5. Ya, terakhir gua nggak tahu itu dia nggak rekam lagi seperti itu. Pokoknya dia datang. 6 kali. 5-6-nya itu dia nggak rekam, nggak dokumentasi gitu. Nah, setelah dari situ ya gua agak mundur sedikit. Di 3 Maret itu ada masalah ya itu. Judul ya. Itu ada masalah di situ sama berinisial M dan C. Ya. Ya. Jadi buat kalian semua di sini gue perjelas lagi, kita mundur sedikit. Di saat itu di 4 Maret itu pagi-pagi karena Loli nggak ada apartemen, jadi dia nunggu di apartemennya kakak ipar gue Liliana. Dia menginap sehari di situ. Setelah menginap, karena kita ingin mencarikan apartemen, Loli main ke rumah gua, Fadel ya, ke rumah Fadel ya. Setelah main ke rumah Fadel, di situ kita melihat ada keributan sedikit Loli dengan seseorang di WA. Gua nanya di situ, ada apa nih? Kok ada ribut-ribut, lu baru sehari di Indonesia? Ini nih gini panjang lebar kan, ini nggak tahu gue ada masalah apa nih, katanya sih ini gue kurang 2 kali lagi post atau apa, itu tentang yang judul itu ya. Akhirnya gue bilang di situ kalau misalnya gue bantu bisa nggak untuk menyelesaikan. Oke, gue nego untuk menyelesaikan ini dengan cara baik-baik sama si M. Dan nego katanya oke, boleh 1 atau 2 kali post lagi kita akan selesaikan. Setelah kita upload di hari itu juga, mereka meminta untuk mengupload lagi dan mengancam kalau sampai lu tak balikin duit 90 juta, gua akan sebarkan Fadel memakai duit lu, Loli. Seperti itu. Dari si M. Ya. Setelah itu baru muncullah nama C itu untuk mengupload. Itu dia, untuk mengupload ya muka gua, sampai gua dibilang sure, ada video sure, sampai gua dibilang sama Loli ya, ada video sure sama Loli. Padahal di situ ya video gua itu benar, video Loli nggak ada di situ. Jadi ya, dan yang mengelola keuangan Loli itu C, benar dari UK, dari UK sampai akhir Februari baru pindah tangan ke kakak ipar gua, dan itu dituduh kalau kakak ipar gua dan sekeluarga gua memakai duit Loli. Kita ada mutasi, nanti kita tunjukin. Singkat cerita, setelah udah ketemu pulang ke rumah 6 kali, kita sempat putus. Itu rencana dari gua, karena untuk lebih private lagi, karena memang di sini gua dihujat ya sama kalian, sama Loli dihujat, makanya gua sempat private seperti itu. Dan muncullah berita hamil dan aborsi dari Fadel, menyuruh hamil dan aborsi ke Loli, dan katanya dibilang gua abusif juga ke Loli. Sampai sekarang Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Jujur, gue sedih di situ melihat Loli dijemput seperti itu, gue sedih. Tapi gue berpikir itu ibunya yang jemput. Ya gue nggak tahu kalau buat dari hukum seperti apa, tapi kalau dari mata kepala gue yang jemput itu ibunya, ya gue nggak masalah. Gue nggak bisa menahan dia, karena di sini gue baru pacar.
Itu yang membuat gue sedih. Makanya sampai sekarang gue masih kebayang teriakan-teriakan dia di video-video mereka. Makanya di sini gue bakal kasih tahu kebenarannya agar kalian jangan pernah menyalahkan kita terus atau nge-blaming kita terus. Ya, segitu ya kali. Ya, oke. Agak lewat ya itu ya. Oke. Jadi gue bakal kasih tahu, gue pastikan gue sama Loli tidak pernah tidur bareng, tidak pernah berhubungan intim, dan tidak pernah menghamili, apalagi aborsi. Itu gue bisa tanggung jawab. Dan kalau memang terbukti ada hamil dan aborsi, gue yang akan masuk ke dalam penjara itu sendiri. Insya Allah. Walaupun gua dilihat kalian gua nggak bener, memang di frame, di branding gua nggak bener, memang nggak apa-apa. Insya Allah gua bakal buktiin ke kalian kalau gua bakal nunjukin kebenaran ke kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah. Oh ya, buat Loli itu ya. Hampir lewat. Kamu buat Loli apa? Ya. Yang kalian lihat gua nangis itu bukan gue takut di penjara, tapi gue kesian lihat Loli diginiin. Ini pesan buat kamu sayang. Pesan buat kamu. Kamu nggak punya HP kan di sana? Ditahan HP-nya. Aku bakal berjuang di sini ngasih tahu kebenaran untuk kita. Ya. Ya, memang lo cinta banget ya sama dia. Cinta banget. Kalau dia sudah dewasa, siap nikah dengan dia. Kalau memang cocok, pada seriusin. Tepuk tangan. Jodoh, ya, buat kalian, ya, buat kalian. Jodoh nggak akan kemana. Jodoh di tangan Tuhan. Yang beda benua aja bisa ketemu. Ya, contohnya abang gua, beda benua, UK sama Indonesia, tapi dia berjodoh untuk nikah. Romeo Juliet juga. Romeo and Juliet. Sebentar ya. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening. Baru Anda tanya. Biar komprehensif. Sebentar, sesi tolong. Sesi tanya jawab. Sebentar, sesi tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya, itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, terima kasih. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Enggak, sekarang yang mana? Yang mana yang belum? Bentar. Satu-satu dong, satu-satu. Tenang. Satu. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Oke. Coba, silakan. Yang mana nih? Satu-satu. Ya. Betul. Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Ya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ini belum, bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah, terus ada uang 400 juta, transfer, melibatkan dengan istrinya abangnya. Ini masih dijelasin. Baru nanti Anda tanya, enggak apa-apa, kita ulas tuntas. Ya, sekarang yang mana dulu ini? Ini abang kandungnya mau menambahkan. Sebentar. Sekarang masalah uang. Sebentar. Bukan masalah panjang. Ini kan pertanyaan ke dia yang harus kami luruskan.
Sekarang masalah yang 400 juta dengan bukti transfer uang. Kan katanya di sini juga meras bahwa dibilang dia ini orang susah. Betul dia orang susah. Tapi tidak boleh kita selalu menghina gitu loh. Silakan cepat. Ini